Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Inyoman Masri SKM SPD MSI selaku Ketua Penguji, kepada yang terhormat Bapak Burhanuddin SSI M Biomed selaku anggota penguji sekaligus pembimbing utama, kepada yang terhormat Ibu Ayu Suryaningsih SSI selaku anggota penguji. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rani Fuji Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Identifikasi telur cacing soil transmitted helminth pada kuku tangan pekerja di TPS Monang Maning dan Pasar Bali. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan, yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjau pustaka, bab 3 kerangka konsep, bab 4 metode penelitian, bab 5 hasil dan pembahasan, dan yang terakhir bab 6 kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada masalah. Pekerja TPS merupakan pekerjaan yang banyak bersentuhan langsung dengan sampah serta tanah dan biasanya mereka masih kurang memperhatikan keselamatan dan kesehatan. Banyak di antara mereka yang tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD. Data WHO menyebutkan bahwa lebih dari 1 miliar penduduk dunia menderita kecacingan dan sekitar 40-60% penduduk Indonesia menderita kecacingan. Sedangkan di Provinsi Bali, prevalensi cacingan masih dalam kelompok sedang yang masuk di antara kisaran 20-40%, tepatnya 24%. Dampak akibat dari kebiasaan buruk tersebut, pekerja TPS mengakibatkan parasit dari sampah yang ada di lingkungan dapat dengan mudah menyebabkan penyakit kecacingan. Studi literatur, penelitian Valianti pada tahun 2017, 2 dari 10 sampel dinyatakan positif telur cacing Ascaris lumbricoides dan telur cacing hookworm. Sulaiman dan Pakasi pada tahun 2014, 9 dari 55 sampel dinyatakan positif telur cacing Ankylostoma duodenale. Widodo dan Ingkawati pada tahun 2019, 12 dari 63 sampel dinyatakan positif STH, yang dimana 7 sampel positif Ascaris lumbricoides dan 5 sampel dinyatakan positif Trichuris tricura. Rumusan masalah, apakah terdapat telur cacing soil transmitted pada kuku tangan pekerja di TPS Monang Maning, Kota Denpasar, Bali? Tujuan umum, mengetahui keberadaan telur cacing STH pada kuku tangan pekerja di TPS Monang Maning, Kota Denpasar, Bali. Tujuan khusus, yang pertama ada mengidentifikasi telur cacing soil transmitted helminth pada kuku tangan pekerja di TPS Monang Maning, Kota Denpasar, Bali. Yang kedua, mendeskripsikan karakteristik pekerja TPS Monang Maning, Kota Denpasar, Bali berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, lama bekerja, dan juga personal hygiene. Yang terakhir, menggambarkan kesehatan kuku pekerja TPS Monang Maning, Kota Denpasar, Bali. Selanjutnya ada manfaat teoritis sebagai referensi penelitian berikutnya yang ingin meneliti lebih jauh tentang infeksi kecacingan pada kuku tangan pekerja TPS. Manfaat praktis bagi peneliti dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman terkait penelitian. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat mengenai infeksi telur cacing STH, sehingga masyarakat dapat menerapkan perilaku hidup sehat agar tidak terinfeksi oleh cacing STH. Bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama ada kecacingan. Menurut WHO 2016, infeksi kecacingan merupakan masuknya satu atau lebih cacing parasit ke tubuh manusia. Populasi masyarakat Indonesia masih banyak yang terkena infeksi kecacingan, terutama nematoda usus intestina. Salah satu yang menyebabkan manusia terinfeksi kecacingan adalah cacing gelang, Ascaris lumbricoides, cacing cambuk, Trichuris tricura, dan cacing kait Necator americanus dan Ankylostoma duodenale. Metode penelitian ini menggunakan metode sedimentasi dengan menggunakan larutan NaCl 0,9. Metode pemeriksaan sedimentasi memiliki sensitivitas dan spesifitas tinggi terhadap soil transmitted helminth yang sangat penting untuk mendeteksi dini infeksi telur cacing. Kesehatan kuku. Salah satu ciri kuku yang sehat adalah berwarna pink transparan dan biasanya disebabkan oleh tumpukan sel darah merah yang terletak di bawah kuku. Yang sehat adalah kuku yang tidak mudah patah dan berwarna bening. Selain itu, permukaan kuku terlihat bersih dan kulit yang di sekitar kuku sehat. Faktor resiko, hygiene yang buruk adalah faktor yang sama mempengaruhi tinggi preferensi kecacingan. Faktor yang dapat menyebabkan tertelannya telur cacing berhubungan dengan kuku yang panjang dan tidak terawat. Kuku dapat menjadi tempat melekatnya berbagai kotoran yang mengandung mikroorganisme, salah satunya telur cacing yang dapat terselip dan tertelan ketika makan. Selanjutnya ada bab 3, yaitu kerangka konsep. Penyebab kecacingan sendiri ada beberapa faktor. Yang pertama, kebersihan kuku tangan, lingkungan, dan personal hygiene. Penyebab kecacingan sendiri biasanya terjadi karena terinfeksi cacing STH. Antara lain ada Ascaris lumbricoides, Trichuris tricura, dan hookworm. Biasanya untuk mengetahui cacing tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium, bisa secara langsung maupun tidak langsung. Untuk hasil tidak langsung itu, bila terdapat telur cacing maka hasilnya positif, dan jika tidak terdapat telur cacing maka hasilnya negatif. Variabel penelitian, keberadaan telur cacing STH soil transmitted helminth pada kuku tangan pekerja di TPS Monang Maning, Kota Denpasar, Bali.
Definisi operasional di sini ada 5. Yang pertama telur cacing STH, potongan kuku pekerja TPS, kesehatan kuku, dan yang terakhir jenis kelamin. Selanjutnya bab 4 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan suatu kejadian atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan tujuan utama untuk melihat gambaran telur cacing soil transmitted helminth pada kuku tangan pekerja di TPS Manang-Maning Kota Denpasar. Alur penelitiannya yang pertama populasi pekerja TPS Manang-Maning Kota Denpasar Bali dengan jumlah total 55 orang yang menggunakan teknik sampling non-probability sampling secara purposive sampling. Sampel diambil sebanyak 30 responden yang memenuhi kriteria inklusi. Pemeriksaan telur cacing dilakukan dengan teknik sedimentasi, teknik pengolahan data dan analisa data menggunakan statistik deskriptif untuk penyajian dan pembahasan hasil penelitian. Tempat penelitian. Tempat pengambilan sampel penelitian dilakukan di TPS Manang-Maning dan Pasar Bali, dan pemeriksaan sampel dilakukan di Laboratorium SMK Kesehatan Bali Medika dan Pasar jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai bulan Juni 2022. Populasi penelitian, populasi pekerja yang bekerja di TPS Manang-Maning dan Pasar Bali sebanyak 55 orang. Sampel penelitian, ada 2 kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Jumlah sampel diambil 60% atau 30 sampel dari populasi yang berjumlah 55 orang, yang dimana menggunakan jumlah batas minimal sampel. Teknik sampling yang digunakan yaitu teknik purposive sampling. Alat bahan yang digunakan yang pertama ada beaker glass, centrifuge, pincet, object glass, cover glass, tabung centrifuge, mikroskop, mikropipet, blue tip. Untuk bahannya ada NaCl 0,9% dan sampel potongan kuku. Sudah bekerja, yang pertama ada pra-analitik. Siapkan potongan kuku petugas sampah dan alat bahan yang diperlukan. Untuk analitiknya, yang pertama masukkan potongan kuku tersebut ke dalam beaker glass yang mengandung larutan NaCl 0,9%. Larutan NaCl 0,9% yang berisi potongan kuku dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge, diputar selama 3 menit pada kecepatan 2000 rpm. Sedimen diambil kemudian diletakkan pada objek glass, ditutup dengan deck glass. Sedimen tersebut kemudian diperiksa di bawah mikroskop dengan pembesaran objektif 10 kali dan 40 kali. Pre-analitik, catat hasil, rapikan alat dan bahan yang sudah digunakan. Teknik pengumpulan data yang pertama ada wawancara, protokol kesehatan, pemeriksaan laboratorium. Jenis datanya ada primer dan sekunder. Instrumen pengumpulan data ada formulir wawancara, alat dokumentasi, alat tulis, alat untuk pemeriksaan laboratorium. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah statik deskriptif, analisis data yang dilakukan secara manual yang kemudian dibahas berdasarkan kepustakaan yang ada. Selanjutnya ada bab 5, yaitu hasil dan pembahasan. Lokasi penelitian, TPS Manang-Maning merupakan tempat penampungan sampah yang sementara bagi warga Desa Tegalkerta, Tegal Harum, dan juga Kelurahan Pemucutan. TPS Manang-Maning terletak di Desa Tegalkerta atau yang lebih dikenal dengan sebutan Perumnas Manang-Maning yang terletak di kawasan tengah wilayah Kota Denpasar. Kawasan Perumnas seluas 35 hektar yang terbagi dalam 8 dusun dinas dan dihuni oleh sekitar 15.282 jiwa atau 3.634 kepala keluarga. Ini merupakan salah satu kawasan pemukiman terpadat dan tertua di Kota Denpasar. Presentase keberadaan telur cacing pada kuku tangan. Pada 30 sampel potongan kuku tangan responden, ditemukan sebanyak 14 sampel atau 47% positif mengandung telur cacing STH. Adapun spesies telur cacing yang ditemukan yaitu Ascaris lumbricoides sebanyak 9 sampel atau 64%, telur cacing hookworm sebanyak 3 sampel atau 21%, dan terakhir Trichuris trichura sebanyak 2 sampel atau 14%. Selanjutnya yaitu spesies telur cacing pada sampel kuku tangan. Berdasarkan dari hasil positif terbanyak yaitu pada telur cacing Ascaris lumbricoides, kemudian telur cacing hookworm, dan yang terakhir telur cacing Trichuris trichura. Menurut WHO, lebih dari 10% populasi dunia terinfeksi cacing, dan paling banyak disebabkan oleh cacing gelang. Sependapat dengan Ulfayanti 2017, yang dimana mendapatkan hasil 2 dari 7 sampel positif telur cacing Ascaris lumbricoides. Telur cacing Ascaris lumbricoides hidup dalam lingkungan yang sesuai dengan kelembapan tinggi dan juga suhu yang berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius, yang dimana ciri-ciri lingkungan tersebut cocok dengan lingkungan yang ada di TPS. Telur cacing pada responden berdasarkan umur. Keberadaan telur cacing terbanyak terdapat pada responden rentan umur lansia yaitu 46 sampai 65 tahun, yaitu sebanyak 10 orang atau 35%. Berdasarkan hal tersebut, maka umur tidak bisa menjadi patokan orang terinfeksi cacing STH. Ini didukung oleh penelitian dilakukan oleh Martila, Sandi, dan Pambonan
tahun 2015 yang menyatakan bahwa infeksi kecacingan yang disebabkan oleh STH terjadi pada semua golongan umur sebesar 40% sampai 60%. Telur cacing pada responden berdasarkan jenis kelamin. Keberadaan telur cacing terbanyak terdapat pada responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 6 orang atau 32%. Hal ini disebabkan karena perbandingan jenis kelamin laki-laki yaitu 22 orang atau 73% dan perempuan 8 orang atau 27% sehingga bisa diartikan bahwa telur cacing yang dominan terdapat pada jenis kelamin laki-laki. Hal ini sependapat dengan penelitian dilakukan oleh Widya Sari tahun 2010 berdasarkan jumlah responden laki-laki berjumlah 48,4% dan perempuan sebanyak 51,6%. Berdasarkan jumlah responden tersebut sebanyak 4,3% laki-laki positif terinfeksi telur cacing dan sebanyak 7,5% perempuan positif terinfeksi telur cacing. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak terdapat hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dengan kejadian infeksi kecacingan ini. Selanjutnya ada telur cacing pada responden berdasarkan pendidikan. Keberadaan telur cacing terbanyak terdapat pada responden yang tidak bersekolah yaitu sebanyak 6 orang atau 21%. Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Tirta Yanti, Sundari, dan Diana Putri tahun 2016. Keberadaan telur cacing yang tertinggi terdapat pada responden yang tidak bersekolah yaitu sebanyak 6 orang atau 23,1%. Hal ini disebabkan karena pendidikan atau pengetahuan berpengaruh terhadap penyakit kecacingan dan sangat berperan penting untuk mencegah terjadinya penyakit kecacingan. Selanjutnya ada telur cacing pada responden berdasarkan lama bekerja. Hasil positif paling banyak terdapat pada responden yang bekerja pada rentan waktu 1-5 tahun, yaitu sebanyak 5 orang atau 18%. Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Bunga Karaeng tahun 2013 dengan hasil kurang dari 1 tahun sebanyak 6 responden, 20% yang terdiri dari 6 orang positif kecacingan atau 6,7% dan responden yang bekerja lebih dari 1 tahun sebanyak 24 responden atau 80%, sebanyak 6 orang responden atau 13,3% positif kecacingan. Pekerja yang berpengalaman akan dapat mengetahui situasi dan kondisi lingkungan yang di samping itu akan cepat mengambil keputusan dan menentukan sikap dalam mengatasi masalah. Telur cacing pada responden berdasarkan personal hygiene. Infeksi kecacingan diperoleh pada responden yang memiliki kebersihan perorangan yang buruk sebanyak 13 orang atau 46,5%. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kiswari tahun 2009 yang menyatakan bahwa tingkat kebersihan perseorangan yang tidak baik memiliki risiko kejadian infeksi STH 49% lebih besar dibandingkan tingkat kebersihan yang baik. Selanjutnya ada bab 6, yaitu simpulan dan saran. Simpulan presentase telur cacing STH pada pekerja di TPS Monomaning Kota Denpasar sebanyak 47%. Jenis telur cacing STH yang terdapat pada kuku tangan pekerja di TPS Monomaning Kota Denpasar yaitu Ascaris lumbricoides 9 orang, hukuam 3 orang, dan Trichuris tricura 2 orang. Berdasarkan karakteristik subjek pekerja TPS Monomaning Kota Denpasar diperoleh hasil berdasarkan umur. Paling banyak responden berada pada masa lansia, berjumlah 17 orang. Berdasarkan jenis kelamin, responden paling banyak berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 22 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, responden rata-rata didominasi tidak sekolah dan hanya tamatan SD yaitu sebanyak 8 orang. Berdasarkan lama bekerja, paling banyak responden bekerja selama 1-5 tahun yaitu sebanyak 14 orang. Berdasarkan tingkat personel higien pekerja di TPS Monomaning Kota Denpasar tergolong memiliki tingkat personel higien yang buruk yaitu sebesar 83%. Hasil ini penelitian terkait kesehatan kuku tangan pekerja TPS yang sudah dilakukan menunjukkan 23 responden memiliki kuku yang sehat dan 5 responden memiliki kesehatan kuku yang buruk. Baik, selanjutnya ada saran. Bagi Dinas Kesehatan Kota Denpasar diharapkan melakukan kegiatan monitoring secara berkala dan penyeluruh tentang personel higien pada petugas TPS Monomaning. Bagi pekerja TPS sendiri, diharapkan bagi pekerja TPS Monomaning dapat meningkatkan personel higien seperti membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga kebersihan kuku dengan memotong kuku secara rutin, menggunakan sarung tangan saat bekerja dan rutin membersihkan badan dengan cara mandi 2 kali sehari, sehingga dapat mencegah keberadaan telur cacing STH pada kuku tangan. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai tingkat infeksi kecacingan dengan menggunakan sampel feses. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.